benar itu perkara dari kepolisian Barreskrim dan Budiari sudah memberikan keterangan di dalam perkara itu dan beliau sudah disumpah di dalam waktu penyidikan. Dan mengenai persidangan sebagai warga negara, ya proses hukum ini beliau siap memberikan kesaksian di depan persidangan kalau dipanggil, ya, dan sampai manapun beliau siap menghadapi perkara ini karena memang seperti statementnya dia clear, bersih 100% tidak terlibat pengamanan judul dan tidak pernah menerima apapun. Budi Aris Setiadi disebut mendapatkan 50% komisi untuk mengamankan situs judi online yang akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat itu, Budi Ari masih menjabat sebagai Menteri Kominfo pada 2023-2024. Hal ini terungkap dalam dakwaan kasus melindungi situs judol dari pemblokiran yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta. Terdakwa kasus ini yakni Zulkarnain Apriliantoni yang merupakan teman Budi Ari, pegawai Kemenkominfo, Adi Kismanto, Direktur Utama PT Jelas Tanda Tangan, bersama Alwi Japarti Kemas dan Muhrijan alias Agus yang mengaku utusan Direktur Kemenkominfo. Dibuktikan kalau pengakuan saksi itu sebagai alat bukti paling lemah gitu loh. Semua saksi atau yang diduga terlibat tentu memiliki hak ingkar gitu loh. Alibi-alibi tentu bisa dibangun, maka penyidik di kepolisian itu harus mendalami informasi kecil apapun gitu. Kalau kemudian tidak ada pendalaman, ada apa? Akhirnya muncullah konteks politik tadi gitu, bahwa ada pengaruh-pengaruh. Pak Budi Ari sampai sekarang masih menjabat sebagai menteri, tentu memiliki power yang sangat kuat untuk mempengaruhi. Kalau sampai sekarang ini tidak ada progres atau ada penyelidikan ulang atau kemudian atau terhambat faktor politik di situ. Bisa jadi seperti itu. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiki. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Seolah-olah PDI yang dikait-kaitkan dan diseret-seret begitu. Maka kami mengatakan ini fitnah. Ya, put all things on the table. Hari ini kita sudah masuk dalam era transparansi, era keterbukaan, ya sampaikan saja. Nah, pada saat rapat kerja, Pak Menteri Budi Ari dan Komisi 6, sebenarnya beberapa kader PDI Perjuangan itu juga telah menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan malam hari ini dan memohon, menyampaikan klarifikasi kepada beliau. Dan saat itu beliau tidak membantah bahwa itu bukan suara beliau. Beliau juga tidak berkomentar apa-apa terhadap hal itu. Tidak dijawab. Ya, tetapi 3-4 orang anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan keberatannya dan memohon klarifikasi, dan juga Ketua DPP kami Ibu Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama. Jadi PDI Perjuangan hanya ingin mendapatkan klarifikasi tentu dengan bukti. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiki. Pegawai Kementerian Komdiki yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun 10 oknum pejabat dan pegawai Komdiki tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara 1.000 situs judi online sisanya diamankan agar tetap aktif. Jadi Budi Ari justru di sini merasa ya dihianati oleh orang-orang ini. Partai Mitra Judol itu merujuk ke Di situ nggak ada ngomong Partai Mitra Judol, Pak. tadi yang di kompas.com yang Di kompas.com itu. YouTube itu. Ya kan begini saya sampaikan kan, Budi Ari ini adalah yang menurut kami beliau itu kan yang terdepan. Setahun lalu adalah yang terdepan untuk pejuang pemberantasan judol. Jujur, kami melihat itu hanya provokasi untuk mari kita bangsa ini bersama-sama, ya mau partai mau apapun ikut di dalam pemberantasan judol ini. Dia tidak menyebutkan partai tertentu di situ. Ini dikait-kaitkan saja ini sama media ini. Karena beliau 100% tidak terlibat apapun tentang judi online ini, baik memblokir, ya, baik perintah untuk
tidak memblokir, ya baik perintah untuk menerima uang, melakukan sesuatu untuk menguntungkan judi online ini. Justru sebaliknya yang dilakukan oleh Budiari adalah semua perintahnya, baik yang terdokumentasi secara hukum, misalnya peraturan menteri, keputusan menteri tentang judi online ini jelas. Semua perintahnya adalah memberantas judi online, semua perintahnya adalah memblokir situs-situs judi online. Jadi silakan digali ya saksi atau bukti apapun ya mengenai keterlibatan Budiari, termasuk PPATK, termasuk TPPU, silahkan, karena beliau yakin betul tidak ada keterlibatan beliau ya untuk kasus judi online ini. Judul ini kalau mau yang judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal tergantung niatnya, nawanya ada enggak. Nah, kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya, meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola, namanya Porkas gitu ya kan. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola, SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipe, mulai dari yang judi tebak-tebakan sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah itu artinya modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri, dan rata-ratanya kan dikendalikan dari negara-negara kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja Bu, Mas, yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya, bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas, termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Hormiko, tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdigi. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah satgas atau apa dulu ya namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan, dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine, ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas, nah ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan keluar, oh ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judonan.
ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja, harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, Kalau tidak berintegritas, nah itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Iya. Yang 1.000 di manage. Lu mau nggak? Aman nggak? Kalau mau aman, 86 dong. Gitu. Nah, udah, dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Rais, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Gitu. Aku nggak percaya. 8,5 juta Per rupiah situs. Per situs. Per situs per bulan. Padahal itu kali 1.000. Berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya. Padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. Saat 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu.